Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Syam dan NPM 2255018 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya selama mengikuti program Bangkit 2004 dan di sini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai CC cohort atau Cloud Computing cohort yang relevan dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi atau KSI. Nah, pada program bagian ini, terutama pada Pet Cloud Computing, kami mempelajari dan menerapkan keamanan jaringan di Google Cloud yang melalui sesi IoT, mengerjakan course, dan menerapkannya pada project capstone kami. Nah, pembelajaran kami selama di Bangkit ini, kami menggunakan platform utama yaitu GCP atau Google Cloud Platform, yang dimana kami mempelajari mengenai keamanan, terutama pada bidang cloud ini, seperti pengaturan firewall, enkripsi data, dan kontrol akses. Nah, di sini contohnya pada sesi LP ini di sini kami banyak sekali membahas tentang keamanan terutama dalam bidang cloud di dalam GCP atau Google Cloud Platform seperti kita dapat menggunakan Identity and Access Mediator atau IAM, Cloud IAM atau mungkin yang lebih terkenal yaitu dari Cloud Armor. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan di jaringan. Nah, mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai keamanan yang terutama pada jaringan. Di dalam GCP atau Google Cloud Platform ini memiliki banyak sekali layanan-layanan atau service dalam bidang jaringan untuk keamanan. Contohnya di sini ada VPC atau Virtual Private Cloud yang dimana di VPC ini kita mengatur seperti IP address, subnetting, atau firewall dan lain sebagainya macamnya. Kemudian di sini ada Cloud Load Balancing yang dimana Cloud Load Balancing ini dia akan mengatur traffic atau request dari backend ke dari front end ke back end service yang kita gunakan. Kemudian di sini ada Cloud DNS atau Domain Name Server yang dimana dia akan mengatur domain-domain yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada Cloud VPN atau Virtual Private Network yang dimana dia berfungsi untuk membuat network baru agar menjadi virtual, menjadi private. Dan yang terakhir di sini ada Cloud CDN yang dimana Cloud CDN ini seperti menduplikasi server yang kita gunakan. Contohnya misalkan server kita di Indonesia, kita menduplikasi ke server Amerika. Jadi orang-orang Amerika itu tidak perlu mengakses server kita yang di Indonesia, tapi bisa mengaksesnya dari server kita di Amerika. Jadi mengurangi latensi dan menjaga keamanan juga. Selain itu juga kami mempelajari tentang CIA Triad atau di sini ada confidentiality, integrity, dan availability. Yang dimana confidentiality ini adalah kerahasiaan, integrity ini adalah integritas, dan yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dasar kita dalam membangun atau merancang sebuah sistem yang aman. Nah, di sini dijelaskan bahwa confidentiality ini adalah keeping information. Jadi kita menjaga keamanan atau kerahasiaan dari informasi yang kita punya. Kemudian di sini ada integrity, yaitu menjaga data ini menjadi tetap tetap akurat dan dapat dipercaya. Kemudian di sini ada availability, yang dimana dia making sure atau memastikan bahwa sistem atau service yang kita gunakan ini selalu dapat bisa diakses dan ready dan siap untuk digunakan ketika dibutuhkan. Nah, selain itu juga kami diajari tentang cyber security threats atau serangan-serangan dalam cyber. Yang pertama di sini ada social engineering, yang dimana teknik ini untuk memanipulasi human error untuk mendapatkan informasi pribadi atau akses serta data-data yang bernilai. Kemudian di sini ada physical damage yang dimana dia akan damage atau merusak hardware komponen atau power disruption atau natural disaster. Nah, yang ketiga di sini ada ransomware atau software yang didesain untuk merusak dari device kita atau jaringan. Kemudian di sini ada vulnerable third party system atau dia itu akan menyerang dari eksternal sistem atau sistem tambahan atau service yang kita gunakan
yang dimana setiap service atau layanan sistem yang kita gunakan ini dia memiliki keamanan, kelemahan keamanannya masing-masing, sehingga penyerang itu dapat menyerangnya dari bagian sistem eksternal atau service yang kita gunakan. Nah, yang terakhir ini ada configuration mishap yang dimana di sini dia itu salah atau error dalam mengkonfigurasi atau men-setting dari hardware, software maupun network. Nah, selama mengikuti program Bangkit ini, kami memiliki project akhir atau yang bisa disebut capstone project. Nah, selama pengembangan aplikasi bersama tim saya ini, kami mengidentifikasi berbagai potensi risiko akses yang tidak sah ataupun serangan cyber. Nah, kami menerapkan langkah mitigasi seperti autentikasi dua faktor atau 2FA, two factor authentication, pemantauan akses, dan kita juga menggunakan dari load balancing untuk menghadang serangan cyber seperti DDoS. Nah, di sini juga di Project Capstone kami membuat authentication service yang dimana kita ini menggunakan email dan password serta kita dapat mengaktifkan 2FA. Dan di sini juga kita dapat menggunakan OAuth seperti login menggunakan Google. Nah, selain itu juga kami melakukan praktik DevSecOps yang kami melibatkan keamanan dalam setiap tahap pengembangan termasuk dari penggunaan layanan otomatis yang berada di GCP atau Google Cloud Platform ini. Kami memastikan kode kami itu aman sebelum diterapkan ke dalam tahap produksi. Jadi setiap kami menjalankan atau menerapkan kode baru yang sudah dibuat ke dalam cloud, nah kita mengetesnya dan mencoba menjalankannya apakah kode program yang kita jalankan ini sudah aman atau belum. Nah, di sini kayak bisa kita lihat, di sini saya bersama tim saya memiliki beberapa service backend yang dimana di sini kami sudah mengetesnya terlebih dahulu apakah terdapat resiko dari serangan, apakah terdapat resiko yang dapat menyebabkan kebocoran data. Nah, selain itu juga kami menggunakan fitur monitoring dan login di Google Cloud untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memastikan sistem tetap aman. Tools ini membantu kami untuk menganalisis log dan untuk mencegah serangan cyber. Contohnya di sini misalkan di out service, log-log yang muncul dari autentifikasi service seperti di sini ada request latency dan lain sebagainya. Di sini no data available for select time frame karena service ini telah kami matikan karena billing billing selama pembuatan program Capstone ini telah habis. Jadi kami tidak bisa menampilkan contoh lognya. Nah, untuk Capstone Project saya sendiri, saya kerjakan bersama tim saya, terutama teman saya dari CC Cohort juga. Dalam proyek kami menerapkan list, list privilege sehingga tidak semua orang dapat mengakses resource milik kita. Setiap reviewer kami hanya berikan akses view saja tanpa edit. Nah, contohnya di sini terdapat beberapa akun yang diberikan akses dan kami hanya memberikan aksesnya kepada orang-orang tertentu, tidak semua orang kita berikan. Nah, selain itu juga kami menggunakan load balancer yang dimana load balancer ini digunakan untuk mengatur traffic dari front end ataupun request ke dalam backend services yang kita gunakan. Dan load balancer ini mengurangi kemungkinan serangan cyber, terutama serangan di DOS. Nah, di sini saya ingin menampilkannya, tetapi karena billingnya sudah tidak terhubung lagi dengan project yang kami gunakan karena sudah habis, jadi saya juga tidak bisa menampilkannya. Nah, selain itu juga kami menggunakan kostum VPC atau kami mengkonfigurasi dari virtual private cloud yang digunakan untuk memisahkan jaringan aplikasi dengan jaringan publik untuk memastikan kontrol yang lebih baik terhadap lalu lintas data. Nah, kita mengatur IP yang kita gunakan ini secara manual dari tiap-tiap services yang kami gunakan sehingga tidak mudah untuk ditebak ataupun ditembus oleh penyerang. Dan di sini saya juga ingin menampilkannya dari VPC network ini yang kami gunakan tetapi tidak bisa karena seperti sebelumnya karena billingnya tidak terhubung lagi jadi kami tidak bisa
saya tidak bisa menampilkannya. Nah, mungkin cukup sekian pengalaman saya dalam program Bangkit yang relevan dengan keamanan sistem informasi. Semoga dapat menjadi pertimbangan untuk pengajuan konversi mata kuliah ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.